Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati seperti biasa tentunya menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Dan tentunya di program Dialog Harmoni Bali di setiap episode kita selalu memiliki topik yang berbeda. Dan sore hari ini kita akan mengangkat topik terkait waspada gagal ginjal pada anak-anak. Nah tentunya untuk gagal ginjal ini sudah banyak sekali kasusnya dan ini sangat penting sekali dibahas. Untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita. Telah hadir Dr. Gusti Ayu Nilawati SPAK Mars. Jadi beliau merupakan dokter spesialis anak. Baik, mari kita langsung berkenalan dengan Dr. Nila. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Baik, dokter, bagaimana kabarnya sore hari ini, dok? Luar biasa. Luar biasa, dok ya. Sehat ya. Merah putih, dok. Ya, masih suasana Agustus. Suasana 17 Agustus, dokter ya. Harus masih tetap semangat. Dok, jadi sore hari ini kita membahas terkait waspada gagal ginjal pada anak-anak, dok ya. Kita tahu sekarang berseliweran, dok, di mana-mana kita sekarang ada berbicara mengenai tentang sedikit-sedikit penyakit gagal ginjal ya, dokter ya. Bahkan anak-anak sekarang banyak sekali korbannya. Nah, untuk dari penyebab utama gagal ginjal pada anak-anak ini seperti apa sih, dok? Ya, mungkin sebelum kita bicara apa penyebabnya. Jadi sekarang itu gagal ginjal itu istilahnya mungkin pada masyarakat ya. Kalau di kedokteran kita istilahnya itu adalah penyakit ginjal kronik ya. Ada beberapa stadium ya, PGK atau dalam bahasa Inggrisnya chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, stadium 5 ini di mana kemampuan untuk menyaring ginjalnya ya itu di bawah 15 ya. 15 ml per menit ya, itu dinyatakan gagal ginjal. Nah, kalau di atas itu kita belum menyatakan gagal ginjal. Jadi stadium 1, 2, 3, 4 itu belum. Berarti baru hanya bermasalah pada ginjal aja ya, dokter, belum sampai gagal ginjal, dok ya. Ya baik, kalau untuk dari penyebabnya itu sendiri seperti apa, dok? Pola makan, apakah karena mungkin gaya hidup atau seperti apa biasanya, dok? Jadi penyebabnya itu kita bagi ya, istilah kedokterannya prerenal, renal dan postrenal. Jadi prerenal itu contohnya sebelum aliran darah itu masuk ke ginjal. Jadi bisa penyebabnya misalnya dia volume darah itu kurang. Nah, apa sih penyebabnya volume darah itu kurang ya? Bisa jadi asupan minumnya kurang. Yang harusnya volumenya misalnya 1 liter, dia minumnya cuma 500-200 cc setiap hari ya. Atau karena kehilangan cairan ya, kehilangan cairan baik muntah-muntah, kemudian diare yang berlebihan atau kecelakaan, perdarahan yang masif. Nah, itu kita sebut prerenal. Jadi pada kondisi ini aliran darah ke ginjalnya menjadi berkurang ya. Karena ginjal itu seperti tempat sampah. Di akhir dia akan membersihkan zat-zat yang harus kita buang dan menyerap kembali ya zat-zat yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian yang kedua bisa jadi memang penyebabnya karena ada problem di ginjalnya sendiri ya. Jadi ini bisa misalnya ada kelainan yang memang bawaan dari lahir ya. Ada kista di sana, kemudian kelainan memang bentuk ginjalnya dia lebih kecil, hipoperfusi atau salurannya double ya, ada bermacam-macam itu. Kemudian yang ketiga itu postrenal kita sebut. Jadi setelah lewat ginjalnya itu bisa batu, ada tumor yang menghambat aliran ginjal. Jadi seperti itu. Baik, jadi boleh dikatakan ini memang cukup banyak ya, dokter ya untuk penyebabnya ya. Dari ciri-cirinya itu sendiri bagaimana orang tua bisa mengetahui bahwa anaknya berpotensi ada penyakit ginjal? Ya, memang kalau pada stadium dini ya agak sulit untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya ada penyakit ginjal atau tidak. Apalagi stadiumnya masih stadium 1 atau 2 ya. Cara yang mudah ya adalah kalau terjadi kejadian yang akut ya, itu ketika anak itu misalnya dia ada kasus diare, kemudian tiba-tiba kok kencingnya berkurang. Yang biasanya dia kencing tiap 4 jam sekali, kemudian kencingnya banyak, kok tiba-tiba sedikit, atau bahkan kok tidak kencing ya selama 6 jam, selama 8 jam. Nah itu jangan dibiarkan. Jadi lihat aja dari kebiasaan, oh dia tiap 4 jam ganti diapers kalau bayi anak-anak. Atau dia sering volumenya, sering ke kamar mandi tiap 4 jam. Kalau sekarang kok sampai 8 jam anaknya enggak kencing. Atau dia kencing kok sedikit sekali, pekat. Nah itu deteksi yang dini untuk diketahui oleh masyarakat mungkin. Baik, jadi bisa dilihat dari intensitas dari dia buang air kecil ya, dokter ya. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita masih membahas terkait waspada gagal ginjal pada anak-anak. Nah dok, kini kita sudah memasuki di segmen kedua. Tadi di segmen awal kita sudah jelaskan sedikit gambaran terkait bagaimana sih apa penyebab dari gagal ginjal itu sendiri. Dan bagaimana orang tua mengetahui ciri-ciri awalnya dok. Selain dari intensitas kencing, apalagi yang harus diwaspadai oleh orang tua dok? Ya. Selain daripada intensitas kencingnya, bisa kita lihat paling gampang itu ya dari warna ya. Warna kencingnya itu apakah jernih, kemudian apakah pekat, atau berwarna seperti teh ya kok terus-terusan seperti itu. Nah kemudian selain itu apakah anaknya mengeluh kok ngantuk terus, lemes ya. Kadang-kadang kalau sudah misalnya uriumnya tinggi itu dia mual yang terus-menerus yang bukan penyebabnya karena problem lambung ya. Dan kemudian kalau yang stadium lebih lebih berat lagi dia pucat ya, pucat atau anemia, hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Nah ini yang membuat kadang-kadang pasien itu datang terlambat ke rumah sakit ya. Jadi tidak diketahui tiba-tiba anaknya sudah kejang. Ternyata kejang itu penyebabnya karena ternyata tekanan darahnya sudah sangat tinggi ya, kita sebut dengan hipertensi krisis, sehingga datang ke rumah sakit sudah sangat telat ya, baru dicek ternyata fungsi ginjalnya sudah amat sangat menurun, sehingga satu-satunya pilihan ya anak itu harus cuci darah ya. Jadi istilahnya masyarakat tuh cuci darah ya, istilah kita di kedokteran itu yaitu dialisis ya. Dialisis ada dua pilihan, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis ya. Iya, baik dok. Nah selain itu dok, apa lagi yang menyebabkan ataupun faktor-faktor yang mengindikasi kemungkinan gagal ginjal dari anak sendiri itu dok? Ya, seperti faktor-faktor sekarang banyak mungkin yang saya jelaskan tadi ya. Memang yang bagus itu kita harus menjaga makanan, minuman yang sehat ya. Dulu mungkin kalau kita di sekolah tuh diajarin 4 sehat, 5 sempurna ya. Kemudian volumenya juga harus mencukupi ya. Tidak boleh minum, misalnya kebutuhan cairan anak itu kan disesuaikan dengan berat badannya. Contoh misalnya anak 10 kilo dia perlu 1 liter ya kan. Tetapi ternyata dia minumnya baik air putih, jus atau cairan yang lainnya dia minumnya cuma 300 cc atau cuma setengah gelas tapi 3 kali. Itu kan anggaplah 1 gelas itu 200 cc, kemudian kalau setengah gelas anggaplah 4 kali, 100 kali 4 cuma 400. Padahal dia perlu 1000 cc. Dan ini kalau berlangsung secara terus-menerus ya, berlangsung secara kronis, lama-lama fungsi ginjalnya juga akan menurun ya. Ini banyak terjadi, misalnya sekarang itu banyak anak-anak keasikan ya, main game, nonton itu ya, akhirnya lupa minum. Nah ini harus orang tua harus memperhatikan, suruh dia minum atau bahkan minum dia tapi tahan kencing karena wah asik dia, yes jadi kelupaan dia minumnya karena adrenalinnya dia meningkat karena happy ya. Nah ini harus betul-betul diperhatikan, ingatkan untuk minum ya. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, waspadai makanan yang memang banyak mengandung zat pewarna, pengawet, dan kemudian lihat kandungannya yang mana yang memang sudah berizin ya dari Balai POM. Nah, sekarang banyak sekali kemungkinan zat-zat makanan yang tidak direkomendasikan bahkan ya kita tidak tahu ya. Baik. Ada banyak sekali ya dokter ya, ini yang tentunya harus menjadi evaluasi setiap orang tua, harus lebih bijak lagi dalam memberikan makanan. Dok, kalau untuk saat ini dok, kasus dari banyaknya anak-anak terkena gagal ginjal dengan kasus orang dewasa seperti apa sekarang gambarannya dok? Ya, memang kalau sekarang kita di Bali sih tidak ada peningkatan yang terlalu tajam ya, karena kebetulan masih stabil dong. Ya, kalau saya kebetulan di bagian konsultan ginjal ya, itu mungkin tidak ada peningkatan yang terlalu tajam ya. Tetapi kasus di anak-anak ini memang ada, mungkin karena diagnostik kita ya, kemudian kewaspadaan daripada orang tua sehingga mereka sedikit dibawa ke rumah sakit ya. Kalau pada dewasa, memang dewasa itu kan memang banyak kasusnya ya, gambaran kita di rumah sakit itu yang cuci darah itu memang lebih banyak yang dewasa ya. Pada anak-anak ada, kebetulan misalnya sekarang saya merawat ada 1-2 pasien, kemudian yang rutin melakukan cuci darah itu memang ada ya sekitar 10 pasien itu, tapi mereka itu kan penyakit ginjal kronis yang sudah dari sebelumnya secara rutin dilakukan cuci darah,
seminggu 2 kali dan itu rutin dilakukan. Iya, baik. Nah, kalau untuk dari pencegahan ini sendiri, dokter. Nah, ketika anak-anak yang masih sehat, bagaimana untuk cara pencegahannya itu, dok? Karena kan biasanya untuk yang masih stadium awal itu masih susah terdeteksi ya, dok ya. Sekarang bagaimana caranya untuk mencegah supaya jangan sampai terkena penyakit ginjal ini? Ya, untuk mencegah itu ya satu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu jadi makan makanan yang bergizi, minum secukupnya ya. Jadi jangan sampai kurang minum ya, karena minum ini amat sangat penting. Seperti saya umpamakan, saya sering jelaskan ini pada pasien saya, ini seperti got ya. Nah, ginjal itu seperti pembuangan sampah ya. Nah, kalau got ini banyak sampah, itu caranya membersihkan gimana? Kan kalau banjir tuh bagus kan dibuang terus. Nah, sama dengan tubuh kita. Kalau kita minumnya banyak, jadi sampah-sampah ini akan dialirkan, dikeluarkan lewat kencing. Tapi kalau kita sedikit minumnya, apa yang terjadi? Sampah-sampah ini seperti got kita pada saat musim kering kan, jadi tidak dihanyutkan kan dia masih nyangkut di mana-mana. Nah, seperti itu perumpamaannya. Jadi harus memang minum yang cukup sesuai dengan berat badan. Kalau pada orang dewasa kan minimal 2 liter. Nah, pada anak-anak ini sesuai dengan berat badannya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan makan ya. Makan ini harus gizi seimbang ya. Dan seperti tadi saya katakan, hindari makan makanan yang tadi misalnya ada zat pewarna atau apa yang tidak direkomendasikan ya. Jadi dilihat itu sekarang, kalau kita kan tidak biasa ya melihat apa sih komposisi dari makanan ini. Sekarang harus lebih teliti lagi ya, dok ya, dilihat dari kandungan gula semuanya itu, dokter ya. Dok, kalau semisal benar-benar tidak memperbolehkan si kecil atau anak kita untuk mengkonsumsi makanan yang ada kandungan pengawet, gula berlebih, itu apakah termasuk berlebihan atau bagaimana, dok? Ya, bukannya tidak boleh sama sekali ya. Berarti jadi pasti tetap boleh, ya, dok, ya. Jadi yang mengandung gula itu kan masih, tetapi tidak berlebihan. Jangan pagi dia minum kemasan yang manis, ya kan sekarang banyak itu. Kemudian nanti mama minta ini dibelikan, ya kan sekarang banyak itu. Kemudian sore juga, jadi sehari itu air putihnya cuma segelas, tapi yang lain-lainnya itu ya banyak. Minuman yang kemasan-kemasan seperti itu. Bukan tidak boleh ya, jadi diperbolehkan, tetapi tetap diimbangi air putih atau jus buah yang segar. Itu lebih bagus. Idealnya kalau boleh untuk mencicipi makanan-makanan yang mungkin ada kandungan gula yang cukup tinggi dan pengawet, itu idealnya berapa kali dalam seminggu, dok, sebaiknya untuk anak-anak? Ya, kalau dia kandungannya itu artinya sudah sesuai sebenarnya tidak ada batasan harus berapa kali dia. Tetapi harus seimbang, jangan terus-terusan itu ya. Ya bolehlah misalnya dalam sehari dia sekali ini minum ya kan, yang kalau bahkan kalau keluarga-keluarga ini kan sekarang weekend baru dia keluar. Nah, di rumah itu lebih baik ya air putih, kemudian fresh juice ya, susu itu silahkan yang seperti itu. Baik, ya. Jadi harus pintar-pintar orang tua bagaimana ya, dokter ya untuk mengatur pola makan anak. Iya. Dok, tadi kan sempat dokter jelaskan juga ketika anak ataupun orang dewasa yang sudah terkena gagal ginjal ini kan cuci darah ya, dok ya. Kalau untuk dari anak-anak sendiri bagaimana prosedur cuci darahnya, dok? Iya. Jadi sebenarnya ketika pasien itu dikatakan sudah gagal ginjal ya atau CKD kalau dia kronis ya, karena ini ada dua kondisi ya, ada yang kondisi akut, ada yang kondisi kronis. Kalau kondisi akut dia gagal ginjal itu sebenarnya dilakukan terapi pengganti ginjal untuk sementara karena dia ginjalnya akan bisa kembali normal pada kondisi akut. Itu kalau terjadi kerusakan atau penurunan fungsi ginjal kurang daripada 3 bulan ya. Tapi kalau berlangsung lebih daripada 3 bulan ya, ini sudah kita masukkan kepada kondisi yang kronis ya. Kalau kondisi kronis dia memerlukan terapi pengganti ginjal seumur hidup. Nah, ini pilihannya adalah transplantasi ya, donor itu di RSUP Prof Ngurah sudah kita lakukan pada pasien-pasien dewasa ya. Nah, ketika dia menunggu sebelum mendapatkan donor ginjal itu, maka ada pilihan cuci darah yang kita kenal itu ya. Ada 2 pilihan sebenarnya. Satu, menggunakan mesin yang kita sebut dengan hemodialisis. Dia harus datang ke rumah sakit ya. Jadi setiap saat ada 2 kali seminggu, ada 3 kali. Dan yang kedua peritoneal dialisis. Jadi menggunakan suatu membran di perutnya itu untuk
istilahnya untuk mencuci darahnya. Jadi dimasukkan, nanti dia masukkan cairan. Dan itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Jadi dia tidak perlu datang ke rumah sakit. Pada anak-anak kita anjurkan pilihannya seperti ini. Jadi persiapannya tentu nanti datang ke rumah sakit, nanti rumah sakit akan melihat, dicek laboratoriumnya, kecukupannya bagaimana, apakah sudah memenuhi syaratnya, kemudian dipasang aksesnya namanya kan. Nah kalau dia hemodialisis dipasang akses, bisa di sini, kemudian bisa juga yang avisan kita sebut ya. Kalau dia peritoneal dialisis dipasangkan selang di perutnya. Nah itu untuk akses. Kalau dia hemodialisis mengeluarkan darah, masukkan ke mesin ya, kemudian diproses, dimasukkan lagi. Kalau lewat peritoneal dia nanti ada cairan dimasukkan, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Ya nanti detailnya ketika seperti itu tentu harus datang ke rumah sakit, akan dijelaskan secara rinci apa persiapan dan apa yang harus dilakukan. Baik dokter. Nah dok, ini terkait dari proses ataupun prosedur dari cuci darah ini sendiri, apakah sakit atau kemudian apakah ini berlanjut seumur hidup atau seperti apa dok ini biasanya? Ya, seperti tadi saya katakan, kalau dia ada dua kondisi ya untuk diperlukan cuci darah. Ada kondisi yang akut. Kondisi akut itu misalnya dia tiba-tiba ada muntah, ada kecelakaan, tiba-tiba turun fungsi ginjalnya ya. Setelah dilakukan penanganan ternyata fungsi ginjalnya masih turun. Nah ini kita perlukan cuci darah segera. Nah karena ini berlangsungnya secara akut atau mendadak, belum berlangsung selama 3 bulan. Nah ini kita harapkan kita ambil alih dulu fungsi ginjalnya sehingga nanti bisa kembali normal. Ini bisa kembali normal. Jadi kalau saya umpamakan tuh, kalau sekarang udah enggak ada ya motor pakai busi ya. Kalau dulu orang dilihat nih businya, oh cuman masuk debu dibersihkan, itu bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya kronis, itu berlangsung lebih dari 3 bulan. Itu sudah nefronnya itu sudah mengkerut dan tidak bisa dipakai lagi untuk menyaring. Baik dokter, kita akan jeda terlebih dahulu dok. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita sudah memasuki di segmen ketiga. Silakan di segmen ketiga ini kami mengundang partisipasi dari Anda pemirsa Bali TV yang ingin ikut bergabung, yang ingin bertanya langsung dengan dokter terkait topik kita hari ini, waspada gagal ginjal pada anak-anak. Silakan bisa melalui line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik dokter, sambil menunggu penelpon kita lanjutkan kembali. Ketika mereka yang sudah melakukan prosedur ataupun proses dari cuci darah ini sendiri dok, apa biasanya perubahan dalam hidupnya, termasuk dari dietnya seperti apa, kemudian apa juga yang harus dihindari? Ya baik, kalau seorang anak, seorang pasien sudah melakukan cuci darah ya, sebenarnya aktivitasnya normal saja, dia bisa ke sekolah ya, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, cuman dibatasi mungkin tidak berenang gitu ya, apa namanya, lari terlalu kenceng gitu ya, karena dia akan cepat lelah ya. Tapi aktivitas yang lain itu biasa. Cuman memang mungkin akan menjadi terbatas karena misalnya kalau dia pilihannya adalah hemodialisis, dia harus datang ke rumah sakit kan. Rutin itu 2 kali seminggu ya. Jadi tetap bisa belajar, tapi ketika dia di rumah sakit dia bisa belajar. Ketika dia meninggalkan sekolah ya, jangan sampai dia berhenti sekolah itu ya. Dan kemudian bisa juga ketika misalnya dia tidak mau meninggalkan sekolahnya, pilihlah peritoneal dialisis ya. Peritoneal dialisis dia lakukan di rumah. Atau misalnya ada seorang pasien ini jauh nih, kayak kita di Nusa Penida. Di situ kan kalau dia datang ke rumah sakit kan jauh maka kita anjurkan agar pilihannya itu adalah peritoneal dialisis. Jadi seperti itu. Jadi aktivitasnya mungkin ia berkurang ya, tentu tidak seperti orang normal, tapi dia bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak yang lainnya. Dia bermain, jadi kemudian dia sekolah seperti biasa. Dari minuman, nah ini yang berbeda. Kalau tadi misalnya dia untuk mencegah, kita minum ya kan, minum yang banyak. Nah kalau sudah dia pada gagal ginjal ini memang minumnya dibatasi karena dia kan tidak rutin cuci darahnya, tidak tiap hari kan. Nah, jangan sampai terjadi penumpukan cairan di dalam tubuhnya yang berlebihan. Kemudian batasi garam, bukan tidak boleh ya, diseringkali salah.
anak saya enggak mau makan loh Bu Dokter, kenapa? Enggak diisi garam dia enggak rasa. Nah, bukan, boleh diisi garam tetapi tidak terlalu asin. Ya, seperti itu. Baik Dokter. Nah kalau untuk ini Dokter, ada tidak hubungannya ketika peran vaksinasi dan kebersihan dalam mencegah infeksi pada ginjal ini Dok? Vaksinasi dan kebersihan ya, memang mungkin hubungan secara langsung itu tidak ada ya. Tetapi dengan kita melakukan vaksinasi ya secara rutin, semuanya sesuai dengan anjuran pemerintah ya, mulai dari lahir sampai dia dewasa, sehingga imunitasnya kan bagus ya, karena dengan dilakukan imunisasi, vaksinasi, imunitasnya bagus, sehingga ketika dia imunitasnya bagus, dia punya antibodi untuk menghadapi gempuran ya kan, di sekitar kita nih ada virus, bakteri, nah, dia bisa menghadapi gempuran itu sehingga dia tidak mudah sakit ya. Nah kalau misalnya dia jarang bukan jarang, misalnya dia tidak imunisasi sehingga dia tidak mempunyai imunitas atau kekebalan yang cukup sehingga mudah sakit. Nah, sakit yang terus-menerus, apalagi misalnya yang berkaitan ada infeksi saluran kencing yang secara terus-menerus yang langsung ke ginjalnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan akhirnya ujung-ujungnya kalau dia parah ya gagal ginjal seperti itu. Iya, baik Dok, kalau kita sekarang melihat kasusnya ini seperti ini karena udah marak sekali ya Dokter ya, berarti dari sekarang kita sudah wajib untuk melakukan deteksi dini ya Dok kepada anak. Betul, deteksi dini ini amat sangat diperlukan. Jadi sekarang kan belum ada ya program seperti kita screening semua anak itu dicek fungsi ginjalnya, itu memang belum ada ya. Tetapi alangkah baiknya orang tua, ibu, bapak atau pengasuh itu melihat seperti yang saya katakan tadi. Jadi lebih waspada ketika produksi kencing anak itu menurun, kemudian warna kencingnya lebih pekat dari biasanya ya. Anaknya kok tidur terus, lemes ya, mual muntah berlangsung. Nah, ini segera ke dokter ya. Tetapi secara normal kalau ada misalnya ibu-ibu bapak, saya mau cek fungsi ginjalnya, boleh. Itu minimal kalau dia sehat 1 tahun sekali itu dicek fungsi ginjalnya. Baik, secara rutin. Iya. Baik, nah kalau semisal nih ya Dokter ya, ketika dicek dan ini ditemukan sesuatu, misal ini Dokter dari stadium 1, itu berarti masih bisa segera disembuhkan ya Dokter? Iya. Jadi kalau dia stadium 1 itu sebenarnya fungsi ginjalnya masih bagus ya. Jadi di atas 100 itu fungsi ginjal, filtrasinya masih bagus. Tapi disebut dia PGK, penyakit ginjal kronis stadium 1 itu kalau ternyata dia ditemukan, oh dia ada kelainan anatomi pada ginjalnya, kelainan kongenital dibawa dari lahir. Misalnya ginjalnya ada hidronefrosis, pembengkakan pada ginjal, kemudian ada double calic system. Jadi memang ada kelainan di ginjalnya, tetapi fungsi ginjalnya, fungsi menyaring ginjalnya masih bagus. Ini tujuannya kenapa? Kita waspada pada anak seperti ini, harus dicek fungsi ginjalnya ya setiap tahun. Kalau terjadi penurunan mungkin kita akan lebih sempit lagi, misalnya tiap 6 bulan sekali itu. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Baik, yang terpenting dari awal kita sudah ada usaha ya Dokter ya untuk melihat kalau ada potensi ataupun tanda-tanda harus segera diperiksakan ya Dokter ya. Betul. Dok, sejauh ini tantangan terberat Dokter dalam menghadapi penyakit pada anak-anak seperti gagal ginjal ini seperti apa Dok? Ya memang ya biasanya pasien-pasien yang gagal ginjal itu datang sudah dalam kondisi yang telat ya, karena sudah stadium akhir Dok, sudah stadium akhir, memerlukan cuci darah. Dan kalaupun yang kondisinya kronis, ketika kita sampaikan ke orang tua, itu orang tuanya biasanya syok ya, yang mendengar wah gagal ginjal ini, mereka stres, anaknya juga stres. Nah, pada anak-anak yang belum bisa mengambil keputusan sendiri, lalu kita sampaikan kepada orang tuanya, Bu, Bapak ini memang memerlukan harus cuci darah. Nah, mereka akan berpikir sebentar ya Dok, berpikir dulu, akhirnya anaknya dibawa pulang. Nah, ini padahal kita memerlukan keputusan yang sangat cepat ya, bahwa anak ini memerlukan cuci darah dan harus cepat. Nah, ini keputusan mungkin bagi para orang tua, kalau memang dinyatakan seorang anak itu sudah gagal ginjal, memerlukan cuci darah, sebaiknya memang segera dilakukan. Jangan sampai jatuh kepada kondisi yang lebih berat. Selain kewaspadaan sebelum anak itu jatuh ke gagal ginjal tadi. Kalau sepengalaman dokter, ada tidak anak yang kan awalnya dia ini stadium awal ya Dokter ya, kemudian lama-kelamaan justru malah dia meningkat stadiumnya Dok? Iya, ada juga karena dia memang pada dasarnya dia punya penyakit dasar ya, penyakit yang menyebabkan fungsi ginjalnya ini akan
dari waktu ke waktu akan turun. Karena kalau pada kondisi yang kronis, dari stadium misalnya 3, itu dia sangat sulit atau tidak bisa lagi ke stadium 1 karena kondisinya sudah kronis. Tetapi target terapi kita ya, target kita adalah jangan sampai dia jatuh kepada kondisi yang lebih berat. Ya, seperti itu target kita. Jadi jangan sampai nanti anak yang stadium 3, 2 sampai ke stadium 5. Nah, itu kalau penyakit dasarnya misalnya dia ada batu ya, misalnya itu, atau segera dilakukan operasi ya, batunya dikeluarkan. Atau memang kalau ada penyempitan, sumbatan di salurannya, itu kita biasanya konsulkan ke bedah urologi ya, untuk dilakukan koreksi. Jadi untuk mencegah jangan sampai ketika anak itu kita jumpai stadium 2, kalau itu dipertahankan terus, kemudian kita tidak koreksi kelainannya, tentu dia akan lama-kelamaan akan jatuh kepada stadium yang lebih berat. Karena semakin bertambah umur, semakin dewasa, beban ginjal akan semakin bertambah. Karena kan semakin banyak asupan makanan, sehingga ginjal atau tempat sampah ini akan bekerja lebih berat. Jadi seperti itu. Iya, jadi itulah mungkin sebabnya lebih banyak orang dewasa ya dokter ya. Tapi kalau untuk saat ini dokter, sesuai dengan yang dokter perhatikan untuk data di Bali saat ini masih ini ya dokter ya, masih stabil ya dokter ya? Iya, sampai saat ini. Anak-anak belum ada yang sampai terlalu banyak kena ginjal atau seperti apa dok? Iya. Tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan ya seperti pada tahun lalu ya. Waktu kita heboh dengan ketika ada apa namanya intoksikasi etilen glikol itu memang setiap ada peningkatan yang signifikan sehingga kita tiap hari itu ada pasiennya ya kan. Waktu tahun lalu tuh kita sempat ya kan, sehingga heboh lah waktu itu apakah dari obat atau apa. Nah, kalau sekarang belum ya, tidak seperti yang tahun lalu ya itu. Iya, baik. Kalau untuk selama ini dokter, kita sekarang kalau udah menjaga asupan makanan ini sudah dokter ya, hidup sehat juga sudah, tapi ternyata tetap kena, ini biasanya karena faktor apa dok? Iya, yang pertama misalnya dia sudah asupan makanan bagus itu kita harus tahu dia mempunyai kelainan kongenital atau kelainan bawaan enggak. Misalnya dia ternyata ginjalnya kan, ginjal itu 2 ya, kiri dan kanan. Oh ternyata setelah kita USG dilihat ternyata ginjalnya cuma 1, ya kan, berarti kan bebannya bertambah. Atau ternyata kita lihat ini ada kista ya di ginjalnya, sehingga kistanya itu mengambil ruang yang seharusnya untuk menyaring ginjal diambil oleh kista itu. Itu bisa penyebabnya. Jadi kalau yang seperti ini itu bukan dari makanan atau minuman, walaupun sudah bagus, oh dia ternyata ada kelainan kongenitalnya. Mungkin dari lahir tidak pernah di USG. Ya, kalau ternyata sekarang terjadi penurunan fungsi ginjal, kita lihat dulu apakah ada kelainan seperti itu. Kalau memang tidak ada, ya kita singkirkan. Tentu kita akan cari penyebab yang lainnya. Setiap dari penyebab yang berbeda, penanganannya sama atau berbeda dok? Kalau dia sudah pada kondisi gagal ginjal atau CKD stage 5 atau dia pada yang akut aki failure, itu tentu penanganannya sama, cuci darah itu ya. Tapi apa penyebabnya ini kita harus cari. Oh penyebabnya ini misalnya penyakit lupus, nah itu harus diobati ya. Ini sama dengan begini deh, saya sering ada tanaman nih, nah, kemudian kok daunnya bolong-bolong ya, oh dimakan ulet. Nah ternyata kalau dia gagal ginjal stadium 5, uletnya tuh sudah tidak ada, bisa juga uletnya masih ada. Kalau yang bolong-bolong ini mau diapain nih? Nah itu sama, cuci darah, oh ini dihilangkan saja. Tapi kalau dia uletnya masih ada, ya kita hilangkan. Kalau tadi ada penyakit dasarnya, kita obati penyakit dasarnya seperti itu. Yang terpenting kita harus mengetahui dulu ya dok ya ini asalnya seperti apa dok ya. Baik dokter, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Kita kembali lagi nih untuk berdiskusi dengan dokter. Dok, terkait tadi untuk dari penyakit gagal ginjal ini sendiri dok, sejauh ini dari peran serta pemerintah ataupun dari organisasi terkait dari edukasinya seperti apa di masyarakat dok? Iya. Kita sekarang ini seperti sekarang ini ya, kita dari Rumah Sakit Prof Ngurah itu
memang minggu lalu kita sudah mengadakan edukasi juga lewat Instagram ya. Iya. Kemudian lewat Facebook itu selalu. Kemudian dari Kementerian Kesehatan dan unit kerja kita itu juga selalu mengedukasi ya, bagaimana melalui webinar juga itu ya pada masyarakat itu selalu kita sampaikan. Sekarang itu kan pada era digital ini gampang ya. Betul. Jadi dilihat aja itu di Instagram mana channel-channel yang berkaitan dengan ginjal itu banyak sekali edukasi-edukasi pada masyarakat. Masyarakat itu sekarang mudah sekali mencari, tidak dari kita yang memberikan, mereka malah mencari dari sumber-sumbernya tersebut ya. Lebih mudah mengaksesnya ya dokter ya. Betul, Iya, dokter ini kan karena kita sudah di segmen terakhir. Nah, jadi mungkin ada pemirsa Beli TV yang baru menyaksikan tayangan kita ini, dokter mungkin bisa langsung dok disampaikan poin-poin penting terkait dari topik kita untuk sore ini, dok, apa saja? Ya, baik. Gagal ginjal ya, itu prosesnya bisa terjadi secara akut maupun secara kronis ya. Dalam ilmu kedokteran kita mengenal kondisi yang akut ini kita sebut dengan gangguan ginjal akut atau acute kidney injury ya. Itu kita bagi, ada yang bagi dalam 3 stadium, ada yang membagi menjadi risk injury failure ya. Jadi failure itu gagal, itu pada kondisi yang akut. Itu bisa dilihat dari penurunan fungsi ginjal yang bisa dicek dari fungsi filtrasi ginjal yang dicek dari laboratoriumnya ya, kadar kreatinin, kadar ureumnya. Kemudian bisa juga dilihat melalui produksi urinnya ya. Diwaspadai ketika produksi urin anak itu kurang daripada 0,5 cc atau 0,5 mili per kilo per menit ya dalam 8 jam ya. Itu kalau misalnya sudah mulai menurun itu diwaspadai, segera datang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke dokter untuk dicek laboratoriumnya. Kemudian pada kondisi yang kronis itu dibagi menjadi 5 stadium ya, yang kita sebut dengan penyakit ginjal kronis atau PGK, atau istilah asingnya adalah CKD, chronic kidney disease. Ada 5 stadium, stadium 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut dengan gagal ginjal apabila sudah jatuh kepada stadium 5, di mana fungsi filtrasi ginjal itu di bawah 15 ml ya per menit per 1,73 meter square tubuh kita. Jadi seperti itu. Pencegahannya atau mau diwaspadai itu bagaimana? Mulai dari tingkat keluarga itu harus waspada apabila ada penurunan produksi urin, kemudian perubahan warna urin menjadi lebih pekat, anaknya menjadi lebih lemas dari biasanya, kemudian tidur terus ya. Kemudian bagaimana upaya kita yang paling mudah adalah berikanlah makanan dan minuman yang bergizi sesuai dengan kebutuhan kalori daripada anak tersebut, dan minumnya juga harus mencukupi. Jangan sampai menunda minum, dan juga jangan sampai menunda anak itu kencing ya. Jadi dilihat sekarang itu mereka misalnya di depan gadget, main atau apa, itu diwaspadai, jangan sampai selama mereka bermain itu kurang minum. Apalagi selama mereka bermain banyak mengeluarkan keringat. Nah, ini juga harus lebih banyak minum. Seperti itu. Baik dokter. Jadi semua sekarang dari kita sendiri yang harus lebih sangat-sangat peduli ya dokter ya. Apalagi sekarang kan kasusnya ini sudah mulai dipantau, anak-anak sudah banyak yang terkena kasus gagal ginjal ini sendiri. Dok, bagaimana caranya untuk mensupport ataupun memotivasi bagi mereka orang tua yang anaknya sudah terlanjur terkena gagal ginjal, dok? Ya. Kalau sudah terkena gagal ginjal, itu sekarang kita sudah bisa melakukan transplantasi ginjal ya. Di RSUP Prof Ngurah itu sudah bisa dilakukan. Tetapi memang donor untuk transplant ini masih related donor, entah itu dari orang tua, entah itu dari saudaranya. Jadi ketika dia jatuh kepada kondisi gagal ginjal, itu harus kita support anaknya. Kemudian ibu atau orang tua jangan istilahnya stres atau syok berkepanjangan. Boleh pada saat kita mendengar, aduh anak saya gagal, boleh syok sebentar, tapi jangan terlalu lama ya, karena istilahnya apapun sakit atau yang musibah yang terkena pada keluarga itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi sentilan Tuhan. Jadi kita kalau kemarin kurang minum berarti harus diberikan lebih banyak minum. Jadi tetap harus bersyukur kondisi apapun ya. Untuk orang tua yang memang sudah mempunyai gagal ginjal dan memang nantinya akan bisa masuk
ke dalam transplantasi, ada indikasi untuk transplantasi ginjal diberikan donor, maka sebaiknya orang tua saudara itu hidup sehat, karena nanti jangan merokok, kemudian olahraga cukup, maksudnya untuk orang tua juga, karena siapa tahu nanti ginjalnya itu kita menjaga agar ginjalnya juga tetap sehat, siapa tahu nanti ginjal orang tuanya ini matching. Jadi pas, karena tidak semua ginjal yang akan didonorkan itu match, ya. Baik, berarti kita harus mencari yang matching ya, juga ya dokter, harus pas dia. Nah kebetulan misalnya orang tuanya si ayahnya yang ini match, tapi ternyata karena ayahnya perokok, peminum, pola hidup tidak sehat, ternyata ginjalnya juga tidak sehat. Nah kan kasihan banget. Betul. Dan ternyata si ibunya ini sehat, ginjalnya bagus, dia bisa, tapi ternyata tidak match. Nah ini kan agak sulit ya. Sekali, ya. Jadi mungkin saya sarankan kepada yang memang sudah terkena gagal ginjal itu dan yang sudah melakukan cuci darah, tetap rutin melakukan cuci darah, dan kalau nanti akan transplantasi ginjal, siapkan keluarga supaya tetap hidup sehat, ya. Tetap bersyukur dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan, tetapi tetap berikhtiar atau mencari jalan keluar bagaimana agar kondisi anak menjadi tetap baik dan beraktivitas seperti biasa. Baik, jadi untuk transplantasi ginjal ini untuk semuanya bisa ya dokter ya, baik dimulai dari anak-anak ataupun orang dewasa, hanya saja dicari yang matching. Semisal kalau tidak didapatkan dari keluarga, bisa mencari donor dari tempat lain, seperti itu ya dokter ya, masih aman? Saat ini kita masih yang related donor ya. Kalau yang saya tahu itu kalau di negara Eropa ya, itu mereka ada Uni Eropa, itu memang bisa dari siapapun ya kan, karena di sana sistemnya misalnya saya nih nanti diambil, kemudian nanti ternyata dengan si A dari yang jauh cocok, kemudian tiba-tiba dia meninggal kecelakaan, nah itu bisa diambil karena kita udah dicocokkan dulu. Nah mudah-mudahan nanti sistem itu kita bisa terapkan di sini. Tapi saat ini itu masih yang related donor ya. Iya, baik. Jadi masih yang ada hubungan keluarga saja dulu ya dokter ya. Dokter, untuk harapan secara general untuk semua pemirsa Bali TV yang sedang menyaksikan tayangan kita seperti apa, Dok? Ya, untuk semua pemirsa Bali TV ya yang saat ini mendengarkan topik tentang gagal ginjal pada anak, marilah kita bersama-sama mencegah jangan sampai anak-anak kita yang merupakan, ini masih dalam rangka 17 Agustus ya, dalam rangka menyiapkan generasi emas ya, berilah mereka suatu asupan makanan, minuman yang memang bergizi, yang sesuai dengan umurnya, dan kemudian tetap menjalankan minum makanan yang sehat, dan perilaku hidup sehat itu dicontohkan daripada orang sekitar atau keluarga ya. Mungkin itu saja yang bisa. Baik. Terima kasih sekali Dokter Nila untuk edukasinya sore hari ini. Jadi kita benar-benar mendapatkan banyak sekali ilmu seputar bagaimana caranya mencegah dan merawat ginjal kita ya dokter ya. Baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama Dokter Nila. Akhir kata saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.